Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Setelah kita kemarin belajar tentang kalimat saran, masukan, hak dan kewajiban di rumah ya terhadap makanan. Kita sekarang akan melanjutkan pelajaran pada pembelajaran yang kelima. Ayo mengamati. Simaklah temanmu yang sedang membaca. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih susah. Ya, tampak di sini ya, rumah panggung yang di bawahnya ada kolongnya ya. Kita bersyukur punya rumah ya, dan kita juga melihat di sering kita masih ada yang mungkin lebih tidak beruntung dari kita. Kita bersyukur. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Ya. Amati teks di atas. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Coba kalian lihat lagi yang menunjukkan saran ya. Setiap orang wajib melindungi darinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal biasa berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda tapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Perhatikan yang merupakan saran mana. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka bocor ya. Nah, ini ibu menasihati mereka agar, kata-kata agar ya ini ada unsur sarannya. Ibu menasihati mereka ini di garis bawah agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Di garis bawah ini kalimat sarannya, saran dari ibu. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih sedikit. Ini juga merupakan kalimat saran. Bisa di garis bawah ya. Ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ya, kalian bisa memberi sarannya. Sarannya apa? Kalau rumahnya bocor ya bersama-sama diperbaiki. Sebaiknya mereka memperbaiki kebocoran rumah bersama-sama misalnya atau yang lainnya. Ya, bisa kalian tuliskan di situ. Ayo mencoba. Baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas ya. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan, karunia Allah. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Ini salah satu anak memberikan makna, maksud dari bersyukur ya. Kalian bisa memberikan itu ya di hadapan orang tua kalian atau kakak kalian di rumah. Ya.
Ayo kita lanjutkan. Ayo menulis. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskanlah penjelasan temanmu di bawah ini. Ya, tuliskanlah. Ya, sebenarnya ketika daring kita bisa lakukan dengan menggunakan WhatsApp atau menggunakan media dengan teman, bisa ketemu dengan teman melalui vid call ya. Ya, kalian bisa lanjutkan berinovasi, berkreasi. Ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, ini sedang apa anak ini? Sedang membersihkan rumah, sedang menyapu. Ya. Amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Ya, kemarin kalian juga sudah belajar itu. Ini dikembangkan. Kewajiban dan hak di rumah. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ini kewajiban atau hak? Masuk mana? Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Kewajiban atau hak? Bicara lembut dan sopan. Ya, kewajiban atau hak? Ya, saya beri contoh 3 ini aja ya. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ini merupakan kewajiban ya. Kita sudah diberi oleh Allah ya. Banyak nikmat karunia ya. Maka kita wajib bersyukur. Mendapat rumah yang bersih ini merupakan hak ya. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Mendapat ini hak ya. Bicara lembut dan sopan, ya ini kewajiban ya. Ya terus dilanjut sampai dengan nomor yang ke-10 ya. 4 membantu meripakan dan menata rumah. 5 dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. 6 saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. 7 diperlakukan dengan lembut dan sopan. 8 saling menolong dan memaafkan. 9 mendapat tempat tinggal. 10 menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, ini kalian pisah-pisahkan mana yang hak, mana yang kewajiban. Ayo mencoba. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Ya, tuliskan di tempat yang tersedia. Dari 10 ini, apa masih ada yang lainnya? Tentu masih ada ya. Ya, dicari, dituliskan di situ. Yang hak, yang mana, yang kewajiban, yang mana ya. Selanjutnya berlatih. Ayo berlatih. Ya. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli ya. Ini masih kemungkinan ya, buatlah 5 kemungkinan dari kebutuhan batu bata 980. Yang di rumah sudah ada berapa? Misalnya ditulis di sini yang di rumah sudah ada 230 ya. Maka masih harus membeli berapa? Kemudian ditulis lagi di sini, yang di rumah ternyata masih banyak, masih ada 460. Nah, nanti di sini berapa? Caranya ya ini dituliskan 460 tadi ya misalnya ya. Jadi untuk mengisi di sini 980 dikurangi 460 sama dengan ditulis di sini ya. Demikian juga tadi di sini ya. Misalnya ada berapa? Ini bebas, kalian nuliskan bebas ya. Tapi tentu ya yang ada perbedaannya, yang perbedaannya nyata ya. Jangan di sini ditulis 1, 2, 3, 4 ya, ini juga kurang 4. Tinggal nanti ngurangi 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya ini 250, 340, 650 ya, atau di sini berapa? 175 dan sebagainya, silahkan ya bervariasi. Semakin bervariasi kalian akan semakin
semakin luas latihannya. Ayo bercerita. Amati kembali cerita ayah Udin yang ingin membuat pagar. Nah, buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya. Buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Ceritaku. Ya. Ceritanya di sini ya tadi seperti itu tadi. Misalnya dalam satu perhelatan atau apa ya, silahkan membutuhkan buah jeruk 1020 ya, misalnya undangannya 1020 orang ya, 1020 di kebun Pak Tani ini, atau disebut aja Pak Marta dan sebagainya, di kebun sudah menanam dan sedang berbuah. Buahnya berapa kemungkinannya, kemudian apa kekurangannya, berapa yang harus dibeli misalnya ya, seperti itu tadi ditentukan, misalnya apa yang dibutuhkan 1020 tadi ya. Atau dengan cerita yang lain, silahkan kalian membuat cerita yang lebih variasi, jangan sama satu dengan yang lain, banyak materi, banyak bahan ya diceritakan di sini ya. Sekaligus coba diberikan jawaban kemungkinan yang bisa terjadi, jumlah yang akan muncul ya. Kegiatan bersama orang tua, membiasakan siswa mengikuti aturan yang ada di rumah. Ya, di rumah ada aturan meskipun tidak tertulis kan. Anak harus hormat pada orang tua, anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua, menyapu, membersihkan rumah ya, mencuci piring, mencuci pakaian, itu sebaiknya kan membantu ya. Itu meskipun tidak tertulis ya, itu harus kita biasakan, membiasakan ya dengan orang tua. Jadi orang tua mohon anaknya jangan dimanja. Kalau pagi ya diajak bersama-sama, mungkin ada cucian piring yang kotor atau sebelum makan, kemudian langsung dicuci bersama-sama, nanti nggak numpuk ya. Kemudian ketika membersihkan ruangan, ruang tamu, ruang keluarga dan sebagainya, orang tua mohon jangan dikerjakan sendiri, anak diajak ya. Ini akan membentuk karakter siswa ya, dan dia akan terbiasa mengikuti aturan yang ada di rumah. Demikian juga kalau anak dengan orang tua tidak menggunakan bahasa yang sopan ya. Kalau orang Jawa ya usahakan bisa dengan kromo inggil misalnya. Itu kalau tidak melakukan diingatkan, diajari. Insya Allah perlahan-lahan itulah pendidikan yang akan membentuk karakter siswa, yang akan menjadikan mereka lebih dewasa, lebih mandiri, percaya diri di masa-masa yang akan datang. Demikian pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan ingat pesan orang tua, pesan Bapak Ibu guru, semangat dan tetap belajar agar menjadi anak yang cerdas, pandai, bermanfaat ya. Fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.